Di video sebelumnya, kita telah membahas keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang bagian pertama. Video berikut ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah belah atau utuh. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Lalu, persatuan berarti bersatunya bermacam-macam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Persatuan memiliki makna dinamis dari yang berbeda-beda namun terikat menjadi satu. Istilah ini secara nyata pada sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan identik dengan kesatuan. Kesatuan juga bermakna terikat. Terikatnya yang berbeda-beda dalam ikatan menjadi satu namun lebih bersifat statif. Kesatuan secara nyata dapat dilihat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan Indonesia adalah adanya rasa persatuan sebagai suatu bangsa dari seluruh rakyat yang mendiami wilayah Indonesia, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Landasan ideal, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia dan mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. Landasan konstitusional UUD 1945. Yang pertama, pembukaan alinea keempat. Yang kedua, pasal 1 ayat 1. Landasan sosiologis, kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis dan berlangsung lama. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Unsur-unsur sosial budaya itu seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terwujud secara kuat dengan landasan sifat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat yang telah menjadi nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Landasan historis, kesamaan sejarah sebagai bangsa yang terjajah menimbulkan semangat kebersamaan. Keberagaman suku bangsa merasa harus bersatu agar terbebas dari kolonialisme. Semangat persatuan dan kesatuan mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang berikutnya, makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, toleransi, dan harmonis untuk hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta menumbuhkan sikap nasionalisme. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, wawasan Nusantara. Yang kelima, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dan yang keenam, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketujuh, cinta tanah air, bangsa dan negara. Dan yang kedelapan, patriotisme.
permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap negatif yang menjadi masalah dalam masyarakat yang beragam dan harus dihindari adalah egoisme atau individualisme, yaitu sikap merasa benar sendiri sehingga lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain atau masyarakat. Yang kedua, fanatisme. Fanatisme sempit, yaitu sikap terlalu yakin akan kebenaran keyakinan sehingga menganggap keyakinan orang lain salah. Berikutnya, primordialisme, yaitu ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Jika berlebihan, misalnya memandang bahwa suku bangsanya yang paling baik dan menganggap rendah suku bangsa lain, maka ini harus dihindari. Yang berikutnya, separatisme, yaitu sikap mementingkan daerah daripada bangsa dan negara sehingga cenderung akan memisahkan diri dari kesatuan bangsa dan negara. Dan yang berikutnya, stereotip negatif kelompok atau etnis, yakni pandangan subjektif dari suatu etnis tertentu terhadap etnis lainnya. Berikutnya, anarkisme, yakni sikap yang mengutamakan kekerasan fisik untuk mencapai tujuan, sedangkan rasialisme yaitu sikap membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit. Nah, itu tadi tentang makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berikutnya, upaya-upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Yang pertama, penanaman sikap cinta kasih. Yang kedua, penanaman persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Dan yang keempat, pemerintah yang cepat tanggap dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang keenam, penumbuhan cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Demikian tadi keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian kedua, yakni tentang makna persatuan dan kesatuan. Terima kasih telah menyimak video ini.